Ya, jadi di dalam pertemuan kali ini, eee, saya akan menambahkan untuk beban merata. Misalkan saya masih di dalam tumpuan jepit ya, masih di dalam tumpuan jepit yang memiliki beban merata. Misalkan saja ini idealisasi untuk struktur untuk, cantilever atau kanopi gitu ya. Kalau misalkan di sini adalah, kolom atau dinding, nah kemudian ada kanopi beton, gitu ya. Nah, kemudian di dalam kanopi ini kalau misalkan di sini adalah beton atau baja atau kayu, nah kan memiliki berat, beratnya kan W-nya misalkan berat volumenya berapa kilogram per meter pangkat 3, misalkan kan seperti itu ya. Nah, di sini kemudian misalkan saja ini saya buat W-nya W-nya adalah 2000 volume. Jadi kalau misalkan di sini adalah betonnya, kemudian, memiliki penampang B dan H B dan H, maka kalau ingin membuat di sini adalah I titik-titik kilogram per meter panjang, begitu. Maka di sini kita harus mengalihkan dengan penampangnya ini, misalkan begitu ya. Jadi misalkan saya memiliki W 2.500 kilogram per sentimeter pangkat 3, penampangnya adalah misalkan saya buat, eee, 25 sentimeter, di sini adalah 40 sentimeter, maka A-nya di sini adalah 25 dikalikan 40, 1000 sentimeter persegi. Saya jadikan dengan, meter, maka 0,1 meter persegi, gitu kan ya. Nah, ini kan satuannya penampangnya meter persegi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan I sama dengan kilogram per meter panjang, maka I W dikalikan dengan A, gitu ya. Maka di sini 2.500 dikali dengan 0,1, maka 250 kilogram per meter panjang. Maka di dalam ini kita dapatkan beratnya adalah 250 kilogram per meter panjang, misalkan seperti itu. Maka dalam 1 meter, misalkan ini saya memiliki panjang cantilever di sini adalah 2 meter, begitu ya, 2 meter, maka untuk I-nya di sini dalam 1 meter itu memiliki berat 250 kilogram. Dikatakan beban merata adalah seperti itu. Jadi beban ini adalah beban merata itu setiap 1 meter beratnya adalah 250 kilogram. Maka kalau di sini adalah 2 meter, maka kita memiliki titik beratnya. Titik beratnya misalkan di sini 2 meter, maka titik beratnya adalah di 1 meter. Berapa? Jadi kalau saya sederhanakan menjadi begini, 250 dikali dengan 2 sama dengan 500 kilogram. Begitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan dijepit seperti apa? Saya ulangi lagi, ke atas PA misalkan, kemudian ke kanan HA, kemudian asumsikan sekarang berlawanan jarum-jarum MA gitu ya. Maka untuk yang pertama, keseimbangan yang pertama, sigma VA sama dengan 0 gitu ya. Itu adalah ke atas VA, kemudian apalagi komponennya? Komponennya adalah ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini hanya penyederhanaan saja. Tapi sebenarnya kita langsung saja ini penyederhanaan saja. Kita kalau dari soal di sini adalah I arahnya ke bawah, maka Q dikurangi
Q dikalikan 2, karena itu adalah Q-nya 250 kg per meter panjang. Maka di sini sepanjang 2 meter, Q-nya sama, yaitu 250. Maka Q dikalikan dengan 2 atau Q dikalikan dengan L, sama dengan 0. Maka VA di sini adalah Q dikalikan 2 sama dengan 500 kg. Arahnya adalah ke atas. Gitu. Yang kedua, persamaan kesetimbangan yang kedua yaitu sigma H sama dengan 0. Nah, sigma H sama dengan 0. Sigma H sama dengan 0. HA ke arah kanan tidak ada komponen H lagi, maka HA sama dengan 0. Gitu ya. Selanjutnya adalah sigma yang ketiga, sigma M sama dengan 0. M di A asumsinya bagaimana? Min MA. Itu kan ya, karena berlawanan jarum jam. Kemudian, ini bagaimana? Untuk Q-nya. Dari Q, kita memiliki arahnya adalah tadi, ini ke arah sana, ke arah jarum jam. Maka ditambah Q dikalikan L, dikalikan jarak berat ini menuju yang akan kita hitung adalah 1/2 L sama dengan 0. Gitu ya. Maka MA adalah Q dikalikan L dikalikan 1/2 L. Atau Q dikalikan 1/2 L kuadrat. Maka 1/2 dikalikan dengan Q-nya 250 dikalikan dengan 2 kuadrat. Maka momen di A adalah 1/2 dikalikan 250 dikali 2. Ini hilang. 500 kg meter. Satuannya adalah 500 kg meter. Kalau momen gaya jarak, begitu ya satuannya ya. Kemudian arahnya bagaimana? Karena di sini adalah nilainya positif, seperti 2 minggu lalu, asumsinya adalah seperti ini. Ya sudah, arah begini, ini sudah sesuai dengan asumsi. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan saja ya, nanti bisa di review lagi kalau ada saya upload videonya. Oke, selanjutnya adalah misalkan saya memiliki sama cantilever, kemudian kali ini bentangnya adalah 3 meter, kemudian yang 2 meter, ini ada 1 meter. Bebannya bagaimana? Misalkan saya hanya memiliki di sini beban merata, kemudian di sini saya memiliki beban terpusat, gini ya. Oke. Untuk menghitung reaksi lagi sekarang, ini adalah PA, kemudian ini adalah HA, selanjutnya ini adalah MA, gitu ya. Nah, di sini Q-nya misalkan tetap saya gunakan Q sama dengan 250 kg per meter. Kemudian P-nya sama dengan 100 kg, gitu. Maka untuk yang pertama kesetimbangannya adalah sigma V sama dengan 0. Kita dapatkan ke arah atas VA. Kemudian komponen akibat beban merata ke bawah min. Q, beratnya Q, jaraknya adalah L. Kemudian ada lagi komponen ke bawah min P. Tidak ada komponen vertikal lagi, maka sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan. PA sama dengan Q dikalikan L ditambah P. Ini. Selanjutnya adalah Q-nya adalah 250,
L-nya adalah 2, P-nya adalah 100. Maka VA-nya adalah 500 ditambah 100 sama dengan 600 kilogram. Arahnya kemana? Ke atas. Yang kedua, untuk kesetimbangan horizontal sama dengan 0, di sini hanya ada komponen dari reaksi saja. Bisa, Pak? Si, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Jadi saya lanjutkan. Sigma momen di A sama dengan 0. Sekali lagi, ini asumsi awal. Kita menentukan reaksi. Arahnya adalah berlawanan jarum jam. Maka min MA, kemudian komponen momen menuju A, ini apa saja? Ini adalah A, ini adalah B. Maka di sini komponen momen untuk menuju A, Q arahnya adalah searah jarum jam, maka positif, plus Q dikalikan L, dikalikan 1/2 L. Begitu ya. L-nya Q-nya bagaimana? L-nya Q-nya adalah 2 meter. Tapi nanti beda lagi kalau misalkan dengan yang P nih. P menuju A, itu L-nya berapa? Sama-sama L sih sebenarnya, tetapi L-nya kan beda gitu ya. Saya buat gini saja. Maka tidak ada komponen lagi, momen, maka ini sama dengan 0. Saya sederhanakan, MA sama dengan 1/2 IL kuadrat ditambah P dikalikan jarak. Ya. 1/2 dikalikan Q dikalikan Q-nya ini adalah sama dengan 250. L-nya adalah 2 dikuadratkan ditambah P-nya adalah 100 dikalikan jarak P ke A itu adalah 3 meter. Maka ini 500 ditambah dengan berapa ini? 300 sama dengan 800 kilogram meter. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tidak? Untuk mencatat tidak apa-apa nanti saja. Ini video pasti akan saya kirim. Yang minggu lalu saya lupa belum ngasih soal, tapi nggak apa-apa. Gimana, ada yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak siapa? Mbak Olivia. Ya, yang sigma M itu kan ada yang Q kali L kali setengah L. Nah, itu kenapa kok Q dikali L terus dikali setengah L lagi? Oke, gini ya Mbak. Kalau misalkan saya memiliki ini anggap ini beban merata gitu ya. Ini anggap beban merata begitu ya. Nah, beban merata ini misalkan ini saya tumpu di tangan saya pakai ini aja. Ini saya tumpu di sebelah ini saya tumpu di sebelah kiri sebagai jepit. Kemudian apa namanya? Ini kan beban merata Q. Sebagai beratnya, maka Q dikalikan panjang ini menjadi beban terpusat. Jadi berat dari beban merata remote ini saya sederhanakan sebagai beban terpusat, begitu. Nah, itu untuk Q dikali L. Maka sebagai P-nya itu Q dikali L. Nah, untuk momen ini kan menuju ke kiri. Maka jaraknya remote ini kan memiliki titik berat. Maka di sini untuk menuju kiri
Jadi setelah Q dikalikan L, kemudian kemudian dikalikan lagi setengah L. Ya, jadi ini beratnya adalah Q dikalikan L. Selanjutnya, untuk menuju momen di sebelah kiri ini, bertitik beratnya di tengah. Menuju sini adalah setengah L. Begitu ya? Ya, sudah paham Pak saya. Terima kasih. Gimana? Sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi kalau ada beban merata, Q dikalikan L ini itu adalah untuk menjadi P. Jadi ini beban merata. Saya jadikan dulu supaya mudah. Nah ini kan ada titik beratnya di tengah sini. Jadi beban merata ini saya sederhanakan menjadi beban titik. Gitu ya. Selanjutnya untuk menuju A jaraknya berapa? Nah setengah L-nya yang Q tadi. Tuh. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Jadi 2 minggu lalu beban terpusat, minggu ini sudah saya tambahkan dengan beban terbagi merata. Nah, insya Allah minggu depan kalau bisa sinkron lagi, saya akan menjelaskan mengenai bidang momen, bidang gaya geser, dan gaya normal. Gitu. Kalau tidak ada nggak yang ditanyakan? Pak izin bertanya. Silakan Mbak. Itu arah gaya yang MA itu awalnya harus negatif. Yang sigma M. Oh, arah ini itu tergantung dari asumsi gambaran kita ini. Oke. Jadi kalau kita mengasumsikan pertamanya seperti ini, di dalam perhitungan juga harus konsisten sama dengan asumsi yang 2 minggu lalu itu, gitu ya. Kalau misalkan saya 2 minggu lalu menggambarkannya adalah misalkan adalah M-nya adalah begini, maka di dalam perhitungan juga akan menjadi misal sigma M sama dengan 0, maka MA-nya positif karena ini adalah searah jarum jam. Begitu. Jadi harus konsisten dengan yang sudah kita gambarkan sebelumnya atau asumsi. Dengan kata lain, ya suka-suka kita ingin menggambarnya ke arah sana, ke arah berlawanan jarum jam atau ke arah jarum jam gitu. Jadi kalau ini sudah meskipun di sini negatif, tetapi dalam perhitungan nilainya adalah positif, maka asumsi gambar kita itu adalah sudah benar. Jadi momennya adalah ke arah begitu. Silakan ada yang ditanyakan lagi? Bisa diterima Mbak Syifa untuk arah momennya? Iya Pak, paham. Oke. Ya, kalau tidak ada, saya izin dulu, maksudnya ini saya akhiri, kemudian nanti bisa menulis pertanyaan atau apa, misalkan ada pertanyaan ingin disampaikan, boleh WA saya langsung atau boleh disampaikan di Google Classroom ya. Jadi saya izin dahulu untuk mengakhiri kelas ini. Oh iya, sebentar, saya belum presentasi. Mas Ketua Kelas dan Mbak Ketua Kelas mungkin bisa di screenshot, kemudian saya dikirimi ya. Yo. Oke. Ya jadi ditampilkan semuanya, kemudian bisa di screenshot begitu. Jadi saya mohon izin, terima kasih. Nanti untuk yang tidak bisa menyaksikan dari awal kan bisa rekaman akan saya segera upload gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.